Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa-mahasiswaku, terima kasih atas partisipasi teman-teman untuk mengerjakan tugasnya terlebih dahulu, sehingga harapannya tidak begitu kosong ya sebelum kita belajar mengenai sistem kardiovaskuler yang pertama, yaitu hematologi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kardiovaskuler. Jadi sistem kardiovaskuler akan dibagi menjadi dua, yaitu sistem kardiovaskuler 1 dan sistem kardiovaskuler 2. Untuk sistem kardiovaskuler 1, kita akan banyak mempelajari mengenai hematologi. Jadi kita akan belajar mengenai darahnya terlebih dahulu. Kemudian baru menjelaskan mengenai jantungnya, pembuluh darah, dan lain sebagainya itu di pertemuan yang kedua. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi dan karakteristik darah tersebut, ya, komponen dari darah. Kemudian, kita pun akan mempelajari mengenai hematopoiesis atau mengenai bagaimana proses pembentukan darah. Nah, kemudian teman-teman tadi kan sudah ya bisa mencari tahu apa itu sel darah merah, red blood cell atau white blood cell dan juga platelet. Dan juga teman-teman juga tadi saya rasa juga sudah beberapa yang dapat menjelaskan mengenai proses pembentukan pembekuan darah ya, yaitu dari hemostasis. Nah, hemostasis itu sendiri apa sih bedanya dengan homeostatis atau jangan-jangan sama? Nah, hemostatis sendiri itu ada 3 mekanismenya di dalamnya ya, yang saya rasa mungkin teman-teman sudah sempat membaca atau melihat video beberapa yang saya kirimkan kemarin. Nah, di situ ada tiga mekanismenya, yaitu vascular spasme, kemudian platelet plug formation, dan yang terakhir adalah blood clotting. Nah, di dalam blood clotting itu ada salah satu faktor ekstrinsik dari luar, yaitu penggunaan dari vitamin K itu sendiri. Untuk apa vitamin K dan lain sebagainya nanti akan kita jelaskan di video ini. Nah, kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai tipe-tipe dari darah. Ya, dan juga transfusi darah itu sendiri. Dan saya yakin pada saat teman-teman sebelum masuk ke advancement untuk sistem kardiovaskular ini sudah pernah mempelajari apa yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, berbicara mengenai time allocation, jadi sebetulnya tadi ya di awal-awal saya bertukar terlebih dahulu ya. Jadi saya kepingin teman-teman itu mencari tahu dulu tentang darah itu sendiri. Nah, kemudian baru teman-teman kita belajar mengenai dari video ini. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang masih tidak dipahami, silakan dicatat terlebih dahulu atau langsung ditanyakan ke Google Classroom. Ya, di Google Classroom, di bagian bahan materi sistem kardiovaskuler 1, silakan teman-teman tulis komentar dalam bentuk pertanyaan. Ya, atau nanti sesaat setelah saya selesai menyelesaikan video ini, kita akan buka Zoom. Jadi mohon untuk dibuka terus ya Google Classroom-nya. Nah, nanti di akhir ini kita akan adakan online quiz. Jadi nilai quiz ini akan kita gunakan untuk tingkat keberhasilan capaian CPMK di sistem kardiovaskuler. Saya rasa sudah sangat siap ya, karena sudah belajar dari tadi ya, pastinya sudah sangat siap. Nah, untuk learning object yang pertama, kita akan belajar mengenai fungsi dari darah itu sendiri. Ya, dan juga kita akan mempelajari terkait dengan karakteristik dan komponen-komponen darah. Nah, fungsi darah kita ketahui itu banyak sekali, namun secara general dibagi menjadi 3, yaitu regulasi, sebagai transportasi, dan sebagai pelindung atau proteksi. Oke, kita akan satu persatu menjelaskan mengenai regulasi. Loh, darah kok bisa untuk regulasi? Nah, sehingga mungkin teman-teman sudah tahu ya, di darah itu, dia itu bisa yang namanya menjaga stabilitas suhu tubuh. Loh, kok bisa? Jadi pada saat suasana, lingkungan, atau kondisi manusia itu dalam kondisi panas, maka di dalam tubuh akan ada suatu mekanisme homeostatis. Nah, homeostatis itu sendiri salah satunya adalah tugas dari si darah ini tadi untuk bagaimana caranya si manusia ini tidak kepanasan.
Nah, sehingga dia akan mempertahankan, menjaga stabilitas suhu tubuh. Ya, ketika misalnya suhu tubuhnya sangat tinggi, maka dia akan mengeluarkan dalam bentuk apa? Nanti dalam proses pembakarannya jadi keringat, ya, atau misalnya mengeluarkan melalui urin seperti itu. Sehingga ya harus dalam kondisi yang normal, regulasi. Kemudian terkait dengan kesetimbangan pH juga, ya, karena di dalam tubuh itu kan asam basanya di dalam jaringan tubuh kan itu sangat stabil sehingga darah harus menjaga kesetimbangannya juga, kesetimbangan di dalam tubuh untuk menghindari kerusakan-kerusakan dalam jaringan-jaringan organ yang lain. Nah, kemudian sebagai transportasi, ya, loh, buat apa? Nah, itu tadi transportasi darah. Darah dia itu dapat mengangkut zat makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Ya kan? Kemudian juga dia dapat mengangkut sisa-sisa makanan, sisa-sisa metabolisme. Ya, sehingga nanti darah akan mengangkut tersebut ke bagian pembuangan. Ya, itulah yang kita sebut dengan transportasi. Nah, yang terakhir sebagai proteksi, ini saya yakin teman-teman sudah tahu sekali ya dengan tadi kalian mengerjakan tugas. Proteksi, kok bisa Bu sebagai proteksi? Ya jelas, ada salah satu komponen darah yang dia sebagai sistem imunitas tubuh kita. Ya, sehingga dia dapat mempertahankan tubuh dari serangan bibit penyakit sebagai proteksi. Oke. Berbicara mengenai physical characteristic of blood atau karakteristik dari sifat fisiknya si darah itu sendiri. Pernah lihat dong darah, saya yakin ya, apalagi yang putri nih pasti secara periodik setiap bulannya mengeluarkan darah ya. Nah, darah itu kita lihat dia pasti konsistensinya kental. Ya, dia konsistensinya kental dan sifat alirnya jauh lebih lambat dibandingkan dengan air. Ya, jadi itu terkait dengan sifat fisiknya. Kemudian temperatur. Nah, tadi kan dia kan menjaga stabilitas suhu tubuh. Suhu tubuh berapa sih temperaturnya? Ya sekitar 37 sampai 38 derajat Celcius ya. Di sini di literatur guidance yang dari Tortora menyebutkan temperaturnya itu dipertahankan dalam suhu 38 derajat Celcius. Kemudian pH-nya ini cenderung bersifat alkali ya, lebih basah maksudnya di 7,4 atau biasanya di antara 7,35 sampai 7,45. Nah, kemudian ternyata darah di dalam tubuh kita hanya 88% saja dari berat badan. Coba silahkan dihitung ya. Misalnya berat badannya itu 80 kilo misalnya. 8%-nya berapa? Berarti kalau 80 kilo kali 8%, 8 per 100. Berarti kan di situ ada 6,4 liter misalnya seperti itu. Jadi di dalam orang yang yang memiliki berat badan 80 kilo, saya yakin nggak ada ya yang 80 kilo di sini ya. Misalnya saja ya. Nah, berarti dia terdapat sekitar 6,4 liter saja, 6,4 kilo ya saja darah di dalam tubuhnya. Jadi hanya 8% saja. Nah, terus yang 92%-nya kemana, Bu? Ya itu tadi. Ya, di dalam tubuh kan tidak hanya darah saja ya, Dek ya. Tetapi ada juga cairan-cairan tubuh yang lain, ada lemak, ya sel-sel jaringan yang lain ya. Jadi tidak 100% ya, tidak lebih dari hanya 8% saja yang dimiliki darah yang di dalam tubuh kita. Nah, blood volume. Jadi volume darah dari 8% itu sekitar 5 sampai 6 liter itu dimiliki oleh laki-laki dan 4 sampai 5 liter oleh perempuan. Di sini terlihat ya, kalau perempuan itu kok cuma sedikit ya, sisanya banyak lemaknya ya. Ya, mohon yang bagi kaum laki-laki tidak usah tertawa atau sinis ya. Melihat oh, ternyata darahnya lebih banyak dan sebagainya. Oke, kemudian juga di dalam darah itu juga ada hormon-hormon juga. Ya, ada hormon, ada protein dan lain sebagainya ya. Ada osmotic pressure dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin lebih diperjelas lagi di slide ini. Kita lihat ya, di situ ada komponen of blood, di situ ada 8%, kemudian
dari 8% itu kita bagi ya, ada plasma darah itu sekitar 55%, kemudian bagian sel darah itu sendiri. Jadi gini ceritanya, jadi darah diambil. Jadi besok teman-teman ketika praktikum farmakologi nih ya, ambil mencit, ambil tikus. Nah, nanti dari tikus atau mencit tersebut diambil darahnya diapain ya? Kita tidak langsung bisa melakukan pengujian terhadap darah tersebut karena di situ masih ada plasmanya. Sehingga harus dipusingkan menggunakan metode sentrifugasi. Nah, nanti menggunakan sentrifuge, dipusingkan, nah nanti setelah itu akan mendapatkan 2 lapisan ini secara umum ya. Jadi ada bagian plasma darah dan ada bagian sel-sel darah. Nah, di dalam plasma darah, di situ terkandung ada protein, ya. Di protein itu ada apa aja? Ada albumin. Nah, albumin inilah biasanya tempat ikatan dengan banyak obat. Ya, jadi kadang-kadang ada obat terikat 90% di dalam albumin. Nah, itu ada maknanya. Ya. Nah, itu nanti ya teman-teman akan mendapatkannya di farmakoterapi. Kemudian di sini ada globulin, ya, ada fibrinogen, protombin. Saya yakin teman-teman sudah tahu ya untuk apa sih protein-protein ini. Ya, betul. Dia untuk proses pembekuan darah. Nah, kemudian di sini ada bagian-bagian yang lain dalam plasma ya. Silakan teman-teman, ini untuk pengetahuan saja ya, di dalam plasma itu apa saja. Nah, kita masuk ke sel-sel darah. Nah, di dalam sel-sel darah itu terdiri dari adanya platelet atau kita sering sebut trombosit atau keping-keping darah. Ada leukosit, sel darah putih. Ada eritrosit, sel darah merah. Nah, untuk leukosit sendiri itu di breakdown lagi nih, dibedakan lagi. Ada bagian neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil. Ya, itu untuk video yang pertama, kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Monggo kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tanyakan di Google Classroom. Ya, silakan. Selanjutnya adalah learning object nomor 2, yang mana formation of blood cell atau hematopoiesis. Yang kita ketahui, hematopoiesis adalah suatu proses pembentukan darah. Jadi kita akan belajar mengenai bagaimana sih darah tersebut dibentuk. Nah, ini adalah bagan pembentukan darah. Ya, saya rasa teman-teman tadi sempat melihat ya, sudah lihat bagaimana caranya darah tersebut dibentuk. Dalam konteks ini darah itu tidak hanya sekedar yang merah ya, sel darah merah ya. Nah, kita lihat di paling atas, bagian atas di situ adalah stem cell. Ya. Baik, stem cell itu apa? Stem cell adalah sel yang bertanggung jawab untuk menciptakan sel-sel baru. Jadi stem cell ini adalah cikal bakal nenek moyang ya, sel-sel yang sel-sel yang akan diproduksi. Jadi stem cell ini belum tahu dia mau jadi apa. Ya. Nah, kemudian dari stem cell itu akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu adalah progenitor cell. Ya, yang berwarna hijau ini progenitor cell. Progenitor cell itu apa? Sel-sel dengan kemampuan terdiferensiasi menjadi suatu jenis sel-sel tertentu. Maksudnya apa, Bu? Jadi, dalam tahap ini, si sel itu udah tahu nih, dia tuh membedakan dengan sel-sel lain itu seperti apa. Dari namanya saja sudah beda. Ya, sebagai misalnya ini, contoh, ini CFUE, yaitu adalah colony forming unit erythrocyte. Dari namanya udah kelihatan kan dia akan jadi apa? Ya, yang sebelah sini adalah CFU MEG atau Colony Forming Unit Megakaryosit. Kemudian yang di sebelahnya itu ada CFU-GM, Colony Forming Unit Granulocyte Macrophage. Ya, sebetulnya di sini ada ya, untuk yang bagian lymphoid stem cell itu ada LPC, lymphoid progenitor cell. Baik, kembali lagi ya, seterusnya dari tahap ini ya, tadi ada progenitor cell, kemudian dilanjutkan di tahap prekursor, ya, prekursor sel. Ya, prekursor sel. Prekursor sel itu kayak semacam bahan bakunya. Ya, jadi step masuk ke bahan bakunya. Ini adalah bahan bakunya. Kemudian setelah bagian dari tahapan prekursor, baru nanti ke darahnya, darah tepi ya. Ya, eritrosit atau trombosit, leukosit dan seterusnya.
Ya. Baik, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan bisa teman-teman ketik di kolom komentar. Nah, saya ulangi kembali. Jadi di sini dari stem cell, ya, dari stem cell itu sendiri sebetulnya dibagi menjadi dua, ya. Ada bagian mielopoiesis, ada bagian limfopoiesis, ya. Mielopoiesis atau kita bisa sebut dengan myeloid stem cell itu dibagi menjadi 3 bagian. Tadi sempat yang sebelumnya dijelaskan, ada bagian progenitor CFU-E, ada CFU-MEG, ada CFU-GM. Nah, kita lihat ya satu persatu untuk yang bagian eritrosit. Di sini dari CFU-E atau bagian progenitornya selnya eritrosit, di bagian prekursornya disebut dengan proerythroblast. Ya, proerythroblast. Nah, dari proerythroblast, tahap selanjutnya dia menjadi suatu retikolosit. Nah, ketika retikolosit itu nukleusnya dikeluarkan. Loh, kenapa kok nukleusnya dikeluarkan? Karena nanti bagian keping darah, bagian-bagian sel darah merah ini, bagian di dalam sel darah merah ini hanya bisa diikat oleh hemoglobin saja, sehingga tanpa ada nukleus. Ketika kalau ada nukleus di dalam sel ini, maka ikatan dengan yang lain akan cenderung tidak begitu kuat. Nah, oleh karena itu memang nukleusnya akan eject, ya, keluar. Nah, kemudian terjadilah eritrosit, sel darah merah. Nah, bagaimana kalau yang di sebelahnya nih, ya, di bagian untuk pembentukan trombosit, itu ada CFU-MEG, kemudian di bagian prekursornya menjadi megakaryoblast, kemudian megakaryoblast itu akan membentuk megakaryosit yang mana nanti akan terbentuklah suatu platelet. Ya, platelet, trombosit, keping-keping darah sama saja. Kemudian untuk bagian CFU-GM, ya, GM itu tadi ya granulosit makrofag, ya. Nah, ini adalah proses pembentukan dari leukosit. Ya. Nah, untuk bagian leukosit ini terbagi-bagi. Ya. Ada bagian yang akan membentuk eosinofil, basofil, neutrofil, dan monosit. Ya, beda-beda. Ya, nanti secara terperincinya setelah ini kita akan membahas mengenai sel itu sendiri. Oke. Yang terakhir nih, di bagian fase setelah stem cell, bagian yang kedua adalah limfopoiesis. Nah, di situ atau lymphoid stem cell, di mana lymphoid stem cell ini sebenarnya ada progenitornya, yaitu LPC, lymphoid progenitor cell. Nah, saya kembali lagi ya. Jadi, pada saat progenitor itu, dia itu akan bergantung pada tempat mana untuk diferensiasinya. Ya, sebagai contoh misalnya, di sini adalah bagian dari T lymphoblast. Berarti LPC ini dia bergantung di tempat diferensinya di bagian thymus. Ya, karena T itu mewakili kata thymus. Jadi T lymphoblast, ya, dari saya pelan-pelan ya, dari LPC progenitornya masuk ke dalam tahap progenitornya, kemudian masuk menjadi prekursornya itu adalah T lymphoblast. Nah, dari T lymphoblast itu, dia itu berkedudukan, dia itu berada di thymus, sehingga akan muncullah sel T. Akan memproduksi sel T atau T limfosit, atau sering kita sebut dengan sel T. Nah, bagaimana dengan yang di sebelahnya? Itu adalah dari LPC-nya, lymphoid progenitor cell-nya, masuk ke prekursornya, yaitu adalah B lymphoblast. Kok B, Bu? Karena dia di bone, di sumsum tulang. Sehingga akan muncullah sel B di situ. Bisa dipahami ya? Jadi ini adalah sel B. Nah, begitu pula dengan ini. Ya, NK lymphoblast. NK lymphoblast itu
natural killer. Ya, jadi ini biasanya garda terdepan ya ketika ada infeksi virus, bakteri dan sebagainya masuk ke dalam tubuh, kemudian barulah tadi ya darah itu salah satu fungsinya adalah untuk mempertahankan tubuh agar tidak diserang ya oleh bakteri, virus dan lain sebagainya tadi. Nah, biasanya NK ini berperan penting juga garda terdepan itu untuk menghancurkan patogen-patogen asing tadi. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Itu dulu untuk yang learning object yang kedua. Kita akan lanjut ke learning object selanjutnya. Mohon untuk dicermati untuk bagian ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan diulang-ulang kembali sehingga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Learning object yang ketiga, kita akan mulai membahas mengenai RBC, red blood cell, WBC, white blood cell, dan platelet. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai red blood cell atau eritrosit, ya, atau sel darah merah. Nah, kita lihat ya, dalam bentuknya saja sudah seperti bikonkaf, ya. Jadi eritrosit, erit itu eritos, merah, ya. Sit itu ruang sel. Nah, warna merah pada sel ini dikarenakan ada unsur hem, ya, yang lebih dikenal mungkin hemoglobin, gitu ya. Nah, eritrosit ini terdapat di pembuluh darah, ya. Komponen dasarnya hemoglobin yang membentuk unsur besi Fe. Jadi yang memberikan warna merah itu sebetulnya adalah hemoglobinnya itu tadi. Nah, untuk produksinya, eritrosit ini ketika bayi diproduksi dihasilkan di hati, hepar. Kalau pada saat orang dewasa itu di sumsum tulang belakang. Ya. Nah, kemudian untuk eritrosit ini sendiri tadi ya bentuknya bikonkaf dan tidak memiliki inti dan dia hidupnya 120 hari. Ya. Nah, tadi ya apa namanya yang sebelumnya saya sampaikan ada eritrosit itu ada bahan bakunya adalah eritropoetin. Nah, eritropoetin dia itu diproduksi di ginjal. Jadi, teman-teman coba perhatikan, diingat-ingat kembali ya ketika besok mengalami suatu kasus di mana kok pada pasien-pasien penyakit ginjal mengalami gagal ginjal, kenapa ya kok sering anemia? Kan bisa dijawab ya bahwasanya pada pasien-pasien yang mengalami kerusakan di ginjal, mereka itu tidak akan bisa untuk menghasilkan eritropoetin. Padahal eritropoetin digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan eritrosit. Baik, saya mengulang kembali tadi proses pembentukan selnya dalam khususnya untuk sel darah merah ini. Jadi memang pertama kali kan itu dalam stem cell ya. Jadi stem cell itu masuk ke progenitor sel. Nah, itu ada proerythroblast ya. Kemudian ada prekursornya. Jadi nah ini adalah kita perhatikan ya, dia tuh masih ada intinya di dalamnya. Ya, awal-awal kan stem cell tuh sama semua. Nah, kemudian mulai masuk menjadi proerythroblast. Nah, kemudian ini adalah di fase di mana dari ribosom sintesis ya, ribosom itu bagian protein di dalam sel. Kemudian di sini mulai ya yang namanya eritrosit ini menjadi eritrosit yang dewasa. Nah, dilihat ini ya, ketika dia sudah mulai menjadi eritrosit, inti selnya akan mulai keluar. Ya, ejection of nucleus, sehingga dia tidak akan menjadi nukleus. Makanya kenapa kok agak melengkung tuh di bagian tengahnya itu karena kosong. Ya, eritrosit. Nah, untuk eritrosit sendiri, memang dia tuh memiliki ikatan kuat ya, ikatan dengan oksigen, ya, yang dia sifatnya reversible. Ya, reversible itu artinya apa? Artinya dia bisa melepaskan, bisa kembali lagi seperti semula. Jadi pada saat eritrosit sudah sudah terproduksi, maka dia itu bisa mengangkut ya sesuai tadi ya, bisa menjadi transportasi, transport, bisa sebagai regulasi di dalam tubuh dan juga sebagai proteksi. Nah, untuk berbicara mengenai oksigen itu sendiri sebetulnya nanti akan disampaikan di sistem pernafasan secara khususnya. Nah,
Tetapi ini perlu saya sampaikan saja ya di awal. Jadi di dalam paru-paru ya, oksigen itu konsentrasi oksigen itu pasti tinggi ya. Nah, oksigen itu dikombinasi dengan hemoglobin ya, untuk hemoglobin untuk menjadi form oksihemoglobin. Nah, ketika darah datang dari sel, maka konsentrasi oksigen itu rendah. Ya enggak? Jadi kan darah kan itu dipompakan ya ke seluruh tubuh, dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, kemudian kan dari seluruh tubuh masuk lagi ke jantung. Nah, di jantung itu kan darah akan dibersihkan. Sebetulnya tuh bukan dibersihkan ya, sebenarnya ditukar ya, darah yang isinya karbon dioksida akan dikeluarkan di paru-paru dan kemudian akan ditukar dengan oksigen. Jadi sebetulnya di dalam sel darah yang baru datang itu konsentrasi oksigennya rendah. Nah, sehingga itulah yang akan memaksa si CO2 karbon dioksida itu untuk keluar, kemudian oksigennya akan masuk untuk berikatan dengan sel eritrosit tersebut. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada hemoglobin ya. Kemudian di sini ada bagian dari oksigen ya. Kemudian ini ya, ketika menjadi suatu ikatan oksihemoglobin. Nah, ketika misalnya oksihemoglobin itu kan dibawa oleh darah masuk ke jaringan-jaringan nih. Karena kan yang membutuhkan kan jaringan-jaringan tubuh. Nah, dia akan menukarkan ke dalam tubuh. Jadi hemoglobin dia akan memasukkan oksigennya ke dalam jaringan tersebut. Sehingga nanti di dalam darah itu ya sudah nggak ada lagi oksigennya, kan kembali sudah bertukar tempat dengan CO2. Ya kan, bertukar tempat dengan CO2, jadi hemoglobin akan mengikat CO2 hasil pembakaran di dalam jaringan tersebut, ya kan, kemudian nanti darah tersebut akan mengalir lagi menuju ke jantung untuk ditukarkan kembali dengan oksigen. Nah, ini ya, sekali lagi saya akan sampaikan, teman-teman akan lebih paham lagi ketika di sistem pernafasan, namun tidak salahnya saya akan menjelaskan mengenai hal ini ya, sehingga ini adalah proses pernafasan ya. Jadi nanti sel darah merah ya, dia itu di dalam jaringan dia akan membawa karbon dioksida ya kan. Saya ulang lagi ya. Jadi di dalam darah dia akan membawa karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini ya, dia di dalam air ya, with water to form carbonic acid. Nah, carbonic acid inilah yang dia itu mengikat di dalam sel darah merah. Nah, kemudian nanti di dalam sel darah merah itu nanti ada bagian yang dibuang. Ya, ada yang dari H+, HCO3-, itu ya. Nah, sekitar 70% ion ini akan tinggal di red blood cell. Ya kan, and remain in plasma. Ya, mungkin akan ada di plasma. Nah, ketika darah ini mencapai di paru-paru, maka karbon dioksida akan keluar dan berdifusi di alveolus. Nah, kemudian karbon dioksida itu akan keluar ketika manusia itu menghembus keluar nafasnya. Seperti itu akan keluar karbon dioksida. Nah, kemudian yang terjadi nanti oksigen akan menduduki bagian yang si eritrosit tadi. Ya, yang mengikat itu tetap Hb. Ya, jadi Hb yang mengikat oksigen maupun karbon dioksida. Nah, untuk selanjutnya teman-teman akan lebih paham ya di bagian pernafasan, sistem pernafasan. Nah, yang tadi sudah saya sampaikan ya, old eritrosit yang sudah tua ya, dia sudah kaku ya, sudah tidak begitu baik, kemudian dia akan hancur ya, dan akan masuk ke dalam atau limpa ya. Jadi akan dibuang melewati limpa. In a blood film red cell are stained in pink due to high content of Hb. Jadi memang sebetulnya sel darah merah itu, yang merahnya itu karena adanya hemoglobin. Ini adalah bagan di mana kita bisa tahu
nasib dari sel darah merah ketika sudah apoptosis, maksudnya sudah kadaluarsa ya. Jadi ketika itu sel darah merah ini dia akan mati dan fagositosis. Jadi dia akan dimakan ya, dimakan oleh makrofag, sel makrofag yang ada di limfa, di hepar ya, di hati atau di red bone marrow. Nah, di sini sel darah merah ini dia akan membagi menjadi dua bagian. Bagian hemoglobinnya menjadi hem atau globin. Nah, kita berbicara dulu dengan globin. Nah, globin ini dia akan terpecah-pecah menjadi asam amino. Nah, di mana asam amino ini bisa reuse ya, bisa digunakan kembali untuk sintesis pembentukan protein. Jadi masih bisa dipakai nih yang globin ini. Nah, kemudian untuk di bagian hem bagaimana? Nah, bagian hem ini akan diambil bagian Fe-nya atau bagian besinya. Ya. Nah, di bagian besinya ini akan melalui maksud saya akan melakukan suatu transferin. Ya. Dia itu kayak semacam mentransfer ya Fe ya di pembuluh darah yang itu terjadi di hepar. Nah, jadi nanti Fe ini ya, bagian Fe ini akan remove ya, akan keluar dari bagian hem. Jadi hem ini akan mengeluarkan bagian zat besi. Nah, zat besi ini akan masuk di plasma protein transferin ya, akan masuk di hepar. Nah, nanti di bagian hepar ini akan diabsorpsi ya, bagiannya diabsorpsi kalau misalnya memang akan digunakan, tetapi kalau misalnya dia akan transferin ya, nah ini akan masuk ke red bone marrow atau sumsum tulang belakang ya. Untuk apa? Ya bisa digunakan untuk sintesis hemoglobin lagi ya, karena Fe ini, zat besi ini dibutuhkan untuk untuk pembentukan hemoglobin lagi. Ya, nanti kan ada hemoglobin, ada asam amino dari sini ya. Hemoglobin, asam amino, kemudian vitamin B12 misalnya. Akan muncullah kembali pembentukan hemoglobin. Hemoglobin ketemu nanti di sumsum tulang belakang juga kan produksinya sel darah merah berikatan dengan hemoglobin, nah itu siap untuk menjadi sel darah merah seutuhnya, yang mana nanti digunakan untuk fungsi-fungsinya tadi selama 120 hari, kemudian nanti ketika mati akan seperti ini tadi. Nah, kembali lagi ke sini, tadi bagian hem kan ada yang menjadi Fe, dikeluarkan menjadi Fe. Nah, kemudian selanjutnya ketika Fe ini keluar dari hem, dia juga ada bagian yang masuk menjadi converted, jadi dikonversi menjadi biliverdin. Nah, biliverdin ini lalu akan menjadi bilirubin. Ya, bilirubin ini masuk ke dalam hepar. Nah, di hepar akan dibuang bilirubin ini masuk ke dalam usus kecil. Nah, di dalam usus tersebut bilirubin akan masuk ya. Bilirubin itu tuh akan masuk dan akan dikeluarkan secara singkatnya ya. Dia itu akan dikeluarkan feses sehingga akan memberikan warna kuning di feses. Jadi bilirubin itu warnanya tuh kuning. Ya. Jadi yang membuat warna feses itu adalah pembuangan dari bilirubinnya si hemoglobin itu sendiri. Ya. Nah, ketika di usus besar, bilirubin ini ya dikonversi oleh bakteri menjadi urobilirogen. Urobilirogen ini kemudian masuk ke dalam ke dalam ginjal. Nah,
Dialah yang akan memberikan warna kuning pada urin. Bisa dipahami ya? Ya, sekarang kita masuk ke sel darah putih. Ya, berbicara mengenai leukosit, leukos itu putih, kitos itu ruang sel, jadi sel darah putih. Jadi sebetulnya fungsinya itu dia itu fagositosis, dapat memakan terutama bakteri, virus, parasit dan lainnya. Dia juga memiliki sifat diapedesis. Ya, diapedesis itu dapat keluar masuk jaringan dan pembuluh darah secara otomatis. Ya, jadi bisa dibayangkan ya, kalau misalnya sel darah merah itu tidak bisa melakukan diapedesis. Jadi sel darah merah itu dia memiliki alirannya darah, aliran darahnya sendiri, yang mana dia masuk ke pembuluh-pembuluh darah ya dari apa namanya dari uh, transfusi transport aktif maupun berdifusi seperti itu. Nah, kalau yang leukosit ini dia bisa keluar masuk jaringan dan pembuluh darah secara mandiri. Jadi dia bisa kemana saja gitu kan secara bahasa mudahnya. Karena dia memang tugasnya sebagai imunitas tubuh. Nah, terdapat sekitar 5.000 hingga 10.000 butir sel di dalam sel darah putih ya di setiap mikrometer darah manusia. Jadi memang sebetulnya Allah ciptakan leukosit itu untuk tubuh kita, yaitu untuk ketika ada paparan-paparan virus, bakteri dan sebagainya, itu agar tidak bisa dengan mudahnya manusia tersebut sakit. Bu, bagaimana dengan virus COVID-19? Nah, ini kan virus model baru ya. Jadi di depannya kan ada novel coronavirus. Novel tuh baru coronavirus. Jadi itu adalah virus baru yang mana di dalam tubuh kita itu belum mengetahui itu virus apa. Sehingga memang perlu belajar ya dalam tubuh kita. Nah, dan juga memang karena belum ada vaksinnya sehingga kita belum susunan dari imunitas tubuh kita masih tidak kuat untuk terpapar novel coronavirus tersebut. Nah, dari karakteristik leukosit itu sendiri, dia itu ada di pembuluh darah, di luar pembuluh darah pun ada. Kemudian dihasilkan oleh sumsum merah, limfa, kelenjar getah bening, ya. Nah, bentuknya dia tidak tetap, lihat saja ini ya, bentuknya tidak tetap, ya. Dan umurnya hanya 12 hari, ya, dan dia memiliki inti berbeda dengan sel darah merah. Nah, leukosit itu dibagi menjadi dua. Kita lihat di sini ada agranulosit ya atau agranular dan ada granulosit atau granular. Kalau dilihat-lihat dari namanya udah jelas ya, agranulosit ya, dia itu berinti tapi besar ya, dia ada intinya tapi besar. Nah, coba kita lihat satu-satu ya untuk yang bagian agranular. Nah, di sini ada bagian limfosit dan ada bagian monosit. Limfosit ini dia memiliki karakteristik cepat bergerak. Ya. Jadi bergeraknya cepat untuk yang bagian limfosit dan yang bagian monosit dia bergeraknya cenderung lamban. Ya. Nah, untuk yang limfosit sendiri ya dia berfungsi untuk membentuk antibodi. Ya kan? Dia sebagai antibodi. Ya, dia memiliki inti ya, ada sel T, sel B tadi ya. NK cell, natural killer. Nah, kemudian kalau yang monosit, dia berinti satu juga sama, dan dia bersifat fagosit, jadi memakan. Ya, memakan parasit, virus, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang granulosit, ya, yang granulosit itu berinti kecil. Ya, coba perhatikan nih, intinya banyak ya, tapi kecil-kecil. Ya kan? Kalau yang bagian agranular, agranulosit kan berintinya besar. Tuh, kan satu lihat gede ya. Nah, untuk granulosit itu beda-beda, dibagi menjadi 3. Ada bagian basofil, ada bagian neutrofil, dan bagian eosinofil. Nah, untuk bagian basofil dia bentuknya bulat ya. Nah, di sini dia meninggalkan sistem sirkulasi dan terakumulasi dalam cairan intestinal pada tempat infeksi atau peradangan. Dia dapat melepaskan toksin yang membunuh mikroorganisme penyusup dan parasit. Ya. Untuk bagian neutrofil sendiri, ya, dia juga sebagai fagosit dengan cara masuk ke jaringan yang terinfeksi.
Dan juga untuk eosinofil juga sama, namun fagositnya lemah. Yang membedakan apa, Bu? Ya, nanti ya setelah slide yang setelah ini. Nah, ini dilihat dari bentuk-bentuknya ya, lebih jelas saja mana neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit dan monosit ya. Terlihat ya, lihat tuh. Kan ini banyak sekali bintik-bintik ya, berserakan ya. Dia ada granulnya ya. Sedangkan kalau yang ini tidak. Nah, di sini kita lihat ya signifikansi of high and low. Jadi kita tahu nih, kan kalau misalnya teman-teman itu mengetes ya, melihat mengecek sel darah merah misalnya, mengecek sel darah merah. Ini bisa dilihat nih. Bagian yang high itu adalah neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil dan basofil. Ya, teman-teman bisa perhatikan, ketika neutrofil itu tinggi berarti ada kemungkinan ada infeksi bakteri. Kalau limfosit kemungkinan infeksi virus. Kalau monosit kemungkinan infeksi virus atau jamur, TB misalnya. Eosinofil, ini ada alergi nih, ada parasit infeksi. Kalau basofil, ada reaksi alergi, mungkin ada kanker dan sebagainya. Jadi ini kalau misalnya high indikasi ya, terdapat indikasi yang tinggi. Nah, kalau misalnya low bagaimana? Nah, ini monggo silahkan bisa dilihat. Jadi teman-teman tahu nih gimana sih ketika ini tinggi itu bagaimana? Ada apa di sini? Jadi dokter akan melihat, dia itu mengalami infeksi apa? Dilihat dari profil WBC itu tadi. Nah, kemudian kita melihat yang lain adalah bagian dari platelet, trombosit ya. Trombosit ini saya yakin teman-teman tahu semua ya, itu adalah bagian memainkan peran penting dalam pembekuan darah ya. Nah, karakteristik dari trombosit dia ada di pembuluh darah ya, berbentuknya bulat ya. Ya nggak bulat-bulat amat ya, kadang bulat, lonjong ya, kadang tidak begitu. Ini tidak memiliki inti. Ya, dilihat nih ukurannya dia lebih kecil dibandingkan yang ini kan sel darah merah dan ini sel darah putih. Ya, dia tidak ada intinya. Ya, ini ya dia akan banyak kita bahas ketika di proses proses pembekuan darah. Baik, kita masuk ke learning object yang keempat, yaitu bagian pembekuan darah yang tadi kita sudah bahas mengenai platelet. Nah, di sini ada hemostasis. Apa sih hemostasis itu sendiri? Hemostasis adalah istilah gabungan untuk segala prosedur yang dilakukan oleh tubuh untuk melindungi diri dari proses pendarahan. Jadi, hemostasis itu adalah mekanisme alami dari tubuh untuk menghentikan kehilangan darah yang berlebihan. Bisa dibedakan dong. Jadi sekarang teman-teman bisa membedakan apa itu hemostasis dan apa itu homeostasis. Ya, dengan caranya kan ketika misalnya di tubuh kita berdarah misalnya. Tubuh kita berdarah otomatis kita harus mencari tubuh kita tuh harus segera menghentikan perdarahan tersebut. Nah, maka tubuh kita sedang melakukan homeostasis menuju ke arah normal. Dengan cara apa? Dengan cara hemostasis. Ya, bisa dibedakan ya. Jadi, hemostasis, sekali lagi saya sampaikan, prevention of blood loss. Jadi, memang untuk mencegah kehilangan banyak darah ketika terjadinya luka dan lain sebagainya. Ya, jadi berbeda ya antara hemostasis dan homeostasis. Nah, ketika misalnya ada luka, nggak mungkin kan terus keluar darahnya kan? Enggak, ada proses pembekuan darah. Proses hemostasis itu ada 4 mekanisme utama sebetulnya. Kontriksi pembuluh darah, pembentukan sumbatan platelet atau trombosit, ya, kemudian pembekuan darah, dan pembentukan jaringan fibrosa. Nah, untuk yang tahap pertama, yaitu adalah bagian vasokonstriksi. Jadi, vasokonstriksi atau konstriksi pembuluh darah ini terjadi seketika apabila pembuluh darah mengalami cedera. Jadi kalau misalnya kepotong atau misalnya jatuh atau apa ketika ada pembuluh darah yang keluar, maka langsung mengalami vasokonstriksi. Jadi terjadinya pembuluh darahnya tuh konstriksi, menyempit. Ya, hal tersebut seketika.
Ini terjadi karena adanya spasme miogenik. Jadi otot-otot di lokal pembuluh darah, dia itu yang mengalami trauma langsung kena dengan refleks saraf-sarafnya. Jadi sehingga saraf-saraf nyeri langsung ada di situ dan kemudian karena adanya perlukaan itu maka trombosit itu langsung pecah. Nah, adanya proses trombosit itu pecah itu juga bisa menyebabkan kontriksi, ya. Sehingga jadi adanya trombosit yang pecah, dia akan melepaskan vasokonstriktor yang bernama tromboksan A2 pada area tersebut, maka daerah sini akan menjadi lebih kecil, menciut ya, mengkerut ya, atau vasokonstriksi. Setelah pembuluh darah ini mulai berkonstriksi secara bersamaan, sebenarnya trombosit di sekitar area yang cedera tersebut pastinya akan segera melekat tuh menutupi lubang-lubang pada pembuluh darah yang robek. Hal ini bisa terjadi karena membran trombosit terdapat di senyawa glikoprotein, ya, glikoprotein yang hanya akan melekat pada pembuluh yang mengalami cedera. Sedangkan ia malah mencegah trombosit untuk melekat di pembuluh darah yang normal. Nah, ketika trombosit ini bersinggungan dengan epitel pembuluh darah yang cedera tadi, ia kemudian menjadi lengket pada protein, ya, protein yang biasanya disebut dengan faktor von Willebrand yang bocor dari plasma menuju jaringan yang cedera tadi. Nah, seketika itu maka akan berubah menjadi drastis. Trombosit yang tadinya berbentuk menjadi cakram, yang tadi ya, seperti ini ya. Nah, cakram seperti ini ya, tiba-tiba menjadi irreguler. Maksudnya kayak nemplok gitu kan. Kayak nemplok di sini, tidak kemana-mana, dan terjadi pembengkakan. Nah, tonjolan-tonjolan akan mencuat ya keluar permukaan dan akhirnya protein itu tadi akan berkontraksi dengan kuat sehingga lepaslah granul-granul yang mengandung faktor pembekuan aktif. Ya, di situ ada ADP dan ada tromboksan A2 tadi. Secara umum, proses ini disebut dengan adesi trombosit. Ketika trombosit melepaskan ADP dan tromboksan tadi, zat-zat ini akan mengaktifkan trombosit lain yang berdekatan. Ia seolah-olah akan menarik trombosit tadi untuk datang, sehingga akan terjadi kerumunan trombosit yang akan memenuhi area tersebut. Semakin lama, semakin banyak, sehingga terbentuklah sumbatan trombosit, hingga seluruh lubang luka tertutup oleh trombosit, yang kita sebut dengan agregasi trombosit. Nah, setelah terbentuknya sumbatan trombosit tadi, ya, maka dalam waktu 15-20 menit bila perdarahan hebat atau 1-2 menit bila perdarahannya kecil, zat-zat aktivator dari pembuluh darah yang rusak dan trombosit tadi akan menyebabkan pembekuan darah di tempat tersebut. Prosesnya sangat kompleks memang, jadi memang ada banyak sekali tahap-tahapan yang saling mengaktifkan satu sama lain hingga sampai terbentuknya benang fibrin untuk menutup lukanya tadi. Jika salah satu saja komponen yang tadi aktif tadi itu terganggu, maka proses keseluruhannya menjadi terganggu. Itu ya, step-step hemostasis. Ya. Saya harapkan tadi penjelasan mengenai proses pembekuan darah dapat dipahami. Nah, di sini ada bagan lagi yang mana mudah-mudahan ini juga bisa memperjelas apa yang tadi saya sampaikan. Ini adalah proses pembekuan darah yang mungkin lebih lebih singkat, lebih tidak kompleks ya. Sebenarnya sih proses ini memang terbilang kompleks sehingga mungkin teman-teman perlu belajar terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari awal lagi. Jadi skema pembentukan darah kita mulai dari terjadinya luka. Ketika terjadinya luka maka darah akan keluar. Nah, dari keluarnya darah ini akan mengaktifkan trombosit untuk pecah. Nah, jadi darah keluar, kemudian trombosit pecah itu menyebabkan area yang terluka tadi akan menciut, ya, vaskular spasme tadi, mengalami vasokonstriksi. Ya, ini trombosit pecah. Kemudian trombosit pecah, dia akan menghasilkan enzim trombokinase. Apa itu enzim trombokinase? Itu adalah protein yang terdapat pada jaringan-jaringan keping-keping darah, jaringan-jaringan trombosit maupun di sel darah putih juga ada. Ya.
Dan penting untuk reaksi kimiawi ini ya, karena dia ini dengan adanya trombokinase dia akan merubah apa namanya protrombin menjadi trombin. Ya, jadi trombokinase ini dia akan membantu protrombin merubah menjadi trombokinase. Jadi dia suatu enzim ya sebagai katalisator juga. Nah, dengan adanya trombokinase ini, protrombin ingat nggak tadi ada di mana? Protrombin ada di mana? Fibrinogen ada di mana? Dia ada di plasma darah. Good. Karena dia di plasma darah, jadi udah siap aja gitu kan. Ada trombokinase, ada luka, kemudian protrombin akan teraktivasi. Nah, di sini ada vitamin K. Jadi vitamin K dia itu membantu penjedalan dari luka. Dengan cara ini, dia membantu menjadi katalisator juga. Jadi ada vitamin K, trombokinase, dan ada ion-ion kalsium. Dan dia akan menghasilkan trombin. Ya. Kemudian trombin ini dia itu akan membantu merubahkan fibrinogen menjadi fibrin. Nah, fibrin itu apa? Benang-benang tadi. Tadi masih ingat dong yang saya sampaikan mengenai apa namanya adanya trombin, ya, adanya trombosit yang mana keluarnya trombin dan itu seakan-akan apa namanya menarik agar trombosit yang ada di dalam darah yang kebetulan lewat di luka tersebut untuk masuk untuk ikut ya. Jadi ini di sini akan rame sekali dengan trombosit tadi yang saya jelaskan. Nah, dengan adanya fibrinogen tadi, nah fibrinogen dia itu apa namanya dengan adanya fibrinogen dirubah menjadi fibrin dengan bantuan trombin. Nah, inilah yang akan membuat suatu jaring-jaring. Ya, jadi ada benang-benang fibrin, nah ini jaring-jaring. Harapannya apa? Harapannya ya semuanya tidak keluar lagi. Sel darah merah tidak keluar lagi. Seperti itu, ya. Nah, silakan teman-teman bisa mempelajari kembali ya apa namanya mengenai proses pembekuan darah. Ini juga tadi ya apa namanya yang tadi saya jelaskan ya pathway-nya ya ada injury, vascular apa namanya vascular spasme ya, ada platelet plaque formation dan koagulasi yang barusan saya jelaskan. Materi terakhir terkait dengan teknik objek yang nomor 5, ini adalah terkait dengan golongan darah ya dan juga transfusi darah. Nah, di sini pasti teman-teman sudah familiar ya golongan-golongan darah itu apa aja sih gitu kan. Yang di Indonesia itu ada bukan di Indonesia maksud saya ada sistem ABO ya. Sebetulnya itu bukan ABO ya. O-nya itu sebenarnya 0, kosong. Nah, sebelum kita berbicara ke arah sana, yuk kita membahas terlebih dahulu apa itu aglutinogen dan aglutinin. Nah, baik. Di sini teman-teman bisa perhatikan terlebih dahulu apa itu definisi dari aglutinogen dan aglutinin. Yuk kita sama-sama. Aglutinogen merupakan senyawa protein ya, senyawa protein darah yang dia itu terdapat dalam sel darah merah dan berfungsi sebagai antigen. Ya. Nah, aglutinin dia itu suatu protein yang terdapat dalam plasma darah berfungsi sebagai antibodi. Saya ulang. Aglutinogen dia itu senyawa protein darah adanya di sel darah. Ya, dia adanya di sel darah merah, berfungsi sebagai antigen. Kalau yang ini aglutinin, suatu protein yang terdapat dalam plasma darah, ingat ya, plasma darah kan ada protein tuh, berfungsi sebagai antibodi. Ya. Nah, nih tadi ya, ini sebagai antigen, ini sebagai antibodi. Nah, aglutinogen itu ada tuh aglutinogen A, aglutinogen B. Ya, kalau aglutinin tuh beta dan alfa biasanya. Ya. Ya, udah paham ya apa itu aglutinogen dan aglutinin. Ya. Jadi, saya ulang lagi, aglutinogen itu sejenis protein di dalam eritrosit. Ya. Jadi aglutinogen. Ya, aglutinogen itu kayak semacam protein di dalam eritrosit yang disebut dengan aglutinogen dan antibodi aglutinin yang di dalam plasma darah. Nah, oke, kita perhatikan satu persatu.
Ya, ini di dalam eritrosit. Tadi yang di dalam eritrosit ada apa? Agglutinogen. Nah, berarti ini adalah agglutinogen. Ya, di sini kita sebut ada antigen A, antigen B, antigen A dan B, dan dia tidak ada antigennya. Oke, bisa dipahami ya? Di dalam eritrosit. Kemudian di dalam plasma, ya, di situ ada antibodi. Nah, di sini untuk yang tipe darah golongan darahnya itu tipe A, maka dia antigennya A. Eritrositnya antigennya A, plasmanya di dalam plasmanya antibodinya ada anti B. Sehingga golongan darah dia adalah A. Nah, kalau yang golongan darah B, untuk di eritrositnya dia mengandung antigen B. Di plasmanya dia ada anti A, antibodinya. Nah, dia itu berarti golongan darahnya golongan darah B. Nah, bagaimana dengan golongan darah AB? Berarti dia memiliki antigen A dan antigen B. Tetapi dia tidak punya antibodi anti A maupun anti B. Paham ya? Dan juga untuk tipe O atau ya 0 atau O lah ya. Tipe O berarti dia nggak punya tuh antigen A dan antigen B. Tapi dia punya di dalam plasma anti A dan anti B antibodi. Bisa dipahami ya? Saya yakin kalian pernah ya melakukan atau menyumbangkan darahnya ya, atau enggak pernah tes deh golongan darah gitu ya. Ya murah lah di UII, saya lupa ya UI Farma punya nggak ya, kayaknya enggak. Atau di mana lah itu murah meriah ya, di puskesmas juga paling berapa puluh ribu. Teman-teman harus tahu tuh golongan darahnya apa. Nah, di situ gampang sekali nih. Teman-teman nih, besok misalnya mau ada proyeknya KKN tuh bisa tuh ya, salah satunya ini ya, cek golongan darah untuk warga misalnya. Nah, di sini ada, nah, coba teman-teman perhatikan. Di sini ada golongan darahnya ya, golongan darah A. Jadi di sini ada darah, kemudian ini akan diteteskan ya, serum anti A dan serum anti B. Ya. Jadi, ketika dia golongan darahnya A, tadi apa tadi? Dia antigennya antigen A. Betul. Tetapi di plasmanya dia ada apa? Antibodi B ya. Antibodinya anti B. Nah, sehingga ketika diteteskan serum anti A, maka dia akan menggumpal. Ya. Dia akan menggumpal. Nah, sedangkan ketika diteteskan serum anti B, dia tidak menggumpal karena tidak ada antigen B di situ. Begitu pula seterusnya. Silakan bisa diperhatikan. Nah, kemudian di sini tidak hanya berdasarkan golongan darahnya saja, A, B, AB atau O saja, tetapi juga ada resusnya. Nah, resus itu adalah protein atau antigen yang terdapat pada permukaan sel darah merah. Sistem penggolongan resus ini sudah lama dari 1940 ya, ditemukan oleh Leinster. Ya, ini hanya untuk pengetahuan ya. Nah, mereka yang mempunyai faktor protein ini disebut dengan yang beresus positif. Ya. Jadi di dalam sel darah merahnya itu ada resus positif. Nah, kalau negatif ya berarti tidak ada resus negatifnya. Nah, biasanya yang resus negatif ini biasanya orang-orang Eropa ya, yang sering ditemui ya untuk yang resus ini. Kemudian resus faktor ini pertama kali memang diidentifikasi pada monyet ya, resusnya monyet, sehingga memang sering dikenal dengan resus monkey. Tapi untuk sekarang kita lebih sering disebut dengan resus faktor. Nah, ketika ini mohon diperhatikan ya, resusnya negatif, seseorang yang menerima resus negatif, maka dia akan mengalami hemolisis. Jadi pecah darahnya. Maka akan terjadi tuh anemia. Ya. Nah, resus faktor ini sangat important banget, sangat penting banget ya. Apalagi pada kehamilan. Loh, kenapa Bu? Jadi begini. Jadi, pada seorang wanita yang dia itu adalah resusnya positif, ya, ketika misalnya resusnya itu wanita itu positif,
kemudian suaminya itu adalah resusnya negatif, maka kemungkinan besar si anak ini akan mengikuti resus ayahnya, yaitu negatif. Ya. Ya, resus faktor ini pertama kali diidentifikasi itu pada darah monyet sebetulnya. Sehingga sering disebut dengan resus monyet. Tetapi sekarang sudah diganti namanya ya jadi resus faktor. Nah, jika seseorang yang beresus negatif menerima resus positif, maka orang tersebut akan mengalami hemolisis. Dan juga hemolisis itu jadi darahnya akan hancur, akan lisis ya, pecah. Dan mungkin bisa terjadi anemia. Sehingga untuk resus faktor ini sangat penting ini ya. Dan sangat penting juga pada wanita hamil, pada kehamilan. Jadi ketika ibunya mempunyai resus negatif, maka ketika fetusnya atau janinnya itu resusnya positif, maka inilah yang disebut dengan kondisi eritroblatosis fetalis akan terjadi. Sehingga akan mengakibatkan kematian janin. Kenapa, Bu? Jadi, ketika misalnya seorang wanita resus negatif, ini biasanya wanita bukan, tenang aja ya, bagi bapak-bapak yang ada di sini, jangan khawatir ya, biasanya kalau wanita Indonesia, itu resusnya itu positif. Nah, ketika bapak-bapaknya itu resusnya negatif, maka biasanya si anak ini akan mengikuti resus bapaknya, jadi negatif. Nah, ibunya positif, anaknya negatif resusnya. Yang terjadi pada kehamilan pertama, maka ya antibodi di dalam tubuh ibunya menganggap bahwa si janin ini adalah lawan yang harus dihancurkan. Makanya ketika selama kehamilan untuk kehamilan pertama biasanya itu kalau misalnya tidak kuat ya langsung bisa janinnya meninggal. Ya. Namun tetapi kalau misalnya bisa diselamatkan biasanya memang janin akan keluar dengan baik, dengan normal ya. Namun ketika kehamilan yang kedua, ingat, ibunya udah belajar nih antibodi ibunya. Ketika ada antigen tidak sesuai dengan resusnya dia, akan hancur. Maka di kehamilan kedua, bayinya tidak akan pernah selamat. Nah, bagaimana Bu pencegahannya? Pertama, sebelum menikah harus pastikan dulu resusnya apa ya. Jadi itu ya salah satunya. Terus yang kedua, kalau misalnya memang sudah terjadi ya sudahlah. Jadi pada saat kehamilan pertama itu mungkin tidak akan mendapatkan efek macam-macam ya. Tetapi pada saat after the first pregnancy, jadi ketika selesai kehamilan pertama, maka biasanya antibodi di dalam tubuh si pasien, si ibu akan memiliki suatu hal penolakan ya ketika kehamilan kedua. Namun pada si anak ini biasanya ketika sudah dilahirkan dia akan anti RH antibody ya. Jadi dia harus mendapatkan anti RH antibody si ibunya. Karena nanti darah si ibu yang di dalam tubuhnya si bayi tadi akan terus menyerang si bayi. Ya. Nah, biasanya diberikan antibody D. Imunisasi ini biasanya diberikan setelah pregnancy ya, misalnya kalau dia akan hamil kembali. Seperti itu. Nah, ini adalah bagian compatibility group, blood group ya. Jadi mohon dipastikan bagian donornya berapa, bagian resepionnya siapa, resipiennya apa. Ini saya rasa teman-teman sudah tahu nih ya kapan menjadi donor darah maksud saya, kapan menjadi pendonor darahnya, dan resipiennya, penerimanya siapa. Jadi nggak langsung semuanya bisa. Ya, mohon diperhatikan. Oke, baik. Itu dulu untuk sistem kardiovaskuler 1. Silakan bila ada pertanyaan, monggo.